selamat siang. Sekarang saya bersama dengan Bapak Rizky Eri Utomo selaku Sekretaris Jenderal Nasional Logistik Community. Selamat siang, Pak. Assalamualaikum, Pak. Sehat ya, Pak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat. Bisa didekatkan lagi, Pak. Suaranya kecil, Pak, kalau nggak didekatkan, Pak. Iya, ya emang begini sih. Udah. Ya, oke. Agak lebih keras ya mungkin, Pak. Oke, siap. Baik. Lanjut. Ya, baik. Pak Rizky, kita ketahui kan akhir bulan lalu teman-teman NLC mengadakan seminar seputar logistik halal bersama LPPOM MUI ya, Pak. Sebenarnya Ya, dari, LPPM Om. ya, betul. Sebenarnya apa yang menarik bagi NLC, Pak, terkait sektor ini, Pak? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Ini terkait dengan halal logistik di Indonesia. Kemarin kami mengadakan introduction seminar mengenai halal logistik di kantor MUI Pusat di Jalan Proklamasi. Ini hasil dari kami mencermati bahwa halal logistik itu sebenarnya penting dan perlu. Mohon maaf kalau penting dan perlu dibilang ini adalah peraturan pemerintah. Di mana ini saya sambil buka ya. Salinan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal. Oke, kalau sudah jadi peraturan ini sudah lewat lagi dari namanya unsur religius. Jadi kalau kita sekarang tahu bahwa namanya halal itu adalah semua produk yang kita makan sebagai seorang muslim itu halal. Itu yang pertama. Tapi jangan salah juga bahwa halal itu mencakup unsur jaminan bahwa produk itu layak dikonsumsi dan baik dikonsumsi oleh manusia secara umum ya. Bahkan kalau di dunia masalah halal logistik itu sudah sangat penting, bahkan Indonesia tergolong tertinggal ya. Nggak usah ngomong dengan Malaysia yang mereka sudah lebih 10 tahun lebih maju daripada Indonesia mengenai halal logistik. Saya ambil contoh, eh, saya lagi buka ini di Thailand. Mereka sudah punya halal science center di Thailand ya. Thailand loh ya, bukan negara Islam. Terus ada lagi perusahaan Nippon Express, ini perusahaan Jepang, sudah lebih dulu mendahului dalam proses sertifikasi halal pergudangan. Itu tahun 2017 ya, sudah. Terus ada lagi yang tahun 2016 DB Schenker sudah memperoleh sertifikat halal itu di Malaysia. Memang kita ada dua hal yang pertama kita cermati. Namanya halal logistik, yang kedua ada negara yang sudah melakukannya. Yang pertama pasti adalah Malaysia sangat-sangat advance, dan yang kedua mereka sangat concern sehingga mereka meminta semua pelaku logistiknya, pelaku supply chain-nya untuk memperoleh sertifikat halal logistik. Nanti saya akan jelaskan kenapa halal logistik itu penting. Saya kasih contoh aja dulu bahwa Indonesia sudah tertinggal jauh sekali. Thailand sudah punya, terus sudah Malaysia, bahkan ekspornya sendiri, mohon maaf, bukan orang Muslim. Karena di Malaysia dan di Korea, di Thailand itu sudah semuanya sudah ada. Oke. Sekarang saya jelaskan tadi terkait dengan Undang-Undang nomor 33 tahun 2014. Oke. Undang-undang itu mencantumkan bahwa nggak usah diomongin mengenai barang halal. Barang halal sudah pasti harus halal ya untuk dikonsumsi berkenaan dengan dikonsumsi, dimakan, dipakai atau bersentuhan dengan kulit manusia semuanya harus halal. Kalau itu sudah tidak ada tidak ada perdebatan. Yang agak yang agak perlu kita perhatikan adalah pasal 25 dari Undang-Undang nomor 33 tahun 2014. Di sini pasal 25 saya sebutkan saja sebagian biar tidak terlalu panjang. Pelaku usaha yang
yang telah memperoleh sertifikat halal, jadi pasti makanan, pabrik, restoran, dan lain-lain, itu di poin C, memisahkan lokasi tempat penyembelihan, alat pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penyajian, penjualan antara produk halal dan tidak halal. Ini adalah pentingnya kenapa umumnya pelaku logistik itu di Indonesia belum bersertifikat halal. Gitu loh. Jadi mereka yang punya sertifikat halal pangan, restoran, pabrik, makanan, dan lain-lain harus melalui sertifikasi halal logistik dulu. Dan ini dilaporkan secara secara berkala. Terus itu dari makanan. Terus yang diimpor ke Indonesia juga harus untuk memenuhi sertifikat halal logistik itu kalau barang yang masuk atau makanan yang masuk dari Indonesia juga. Terus ada di pasal 50 tadi sudah berlaku, misalnya sudah berlaku halal logistik halal di Indonesia, itu pasal 50 di poin F BPJPH itu berhak melakukan pengawasan terhadap kegiatan halal logistik. Itu di poin F, pemisahan lokasi tempat alat penyembelihan, pengelolaan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, serta penyajian produk antara halal dan tidak halal. Oke. Dan tahun 2024, bulan September, semua itu produk pangan harus sudah mempunyai sertifikat halal. Produk pangan ya, makanan ya. Dalam hal ini, sertifikat halal bisa dibilang tidak berlaku kalau mereka tidak mempergunakan transporter atau logistik yang halal. Logistik itu pasti banyak urusannya, mulai dari pergudangan, mulai dari mendistribusian, tracking lewat darat, laut, udara, terus juga penempatan di toko, semuanya harus sudah tersertifikasi halal. Ini adalah pernyataan dari pemerintah yang tidak bisa ditawar lagi, bukan urusan saya, bukan hak saya untuk mengomentari masalah ini. Terus yang kedua, kemarin dari proses sertifikasi seminar yang sudah kita lakukan minggu lalu ya, dari Senin tanggal 27 Februari, terungkap bahwa sebenarnya juga kebanyakan pelaku industri makanan itu yang meminta mereka untuk desertifikasi halal karena menurut mereka suatu legitimasi khusus, kredibilitas khusus mengenai bahwa produk mereka disertifikasi halal. Yang pertama. Terus yang kedua, kalau sudah disertifikasi halal, ujung-ujungnya juga mereka pasti akan minta bagaimana ceritanya dengan pendistribusiannya. Oke. Proses untuk mendapatkan sertifikasi halal logistik itu nggak gampang. Kemarin saya diinformasikan kurang lebih itu 2 bulan sampai 3 bulan. Oke. Sekarang kita ngomong ke gambaran kondisi logistik Indonesia. Nggak usah ngomong masalahnya jauh-jauh. Tracking aja lah, perusahaan tracking. Ada berapa banyak tracking yang melayani industri makanan, pabrik-pabrik besar di Indonesia. Belum lagi sekarang sedang boomingnya masalah cold chain, di mana mereka juga sempat saya tanya ada perusahaan yang mencampur antara produk halal dan non halal. Mungkin sekarang sudah tidak lagi, tapi kan ini sudah otomatis tidak halal secara prosesnya. Kita tidak ngomong masalah sertifikasi ya. Tapi begitu nanti di bulan September ini diberlakukan secara full, secara benar-benar, ya saya pikir akan kelimpungan kita semua pelaku industri gitu. Karena yang bisa itu pasti terbatas ya. Jadi prosedurnya itu kita mendaftar ke BPJPH. Habis itu dari BPJPH kita dapat nomor pendaftaran. Nomor pendaftaran kita bisa memilih lembaga survei. Lembaga survei yang kemarin kami dapat kerjasama dan didukung penuh dengan oleh halal logistik. Mereka sudah lebih paham itu adalah LP Pomui. Memang ada lagi yang lain-lain ya. Itu tidak kita sebutkan di sini karena bisa di browsing atau dicari sendiri di Google di internet. Itu bilang proses sendiri 5 bulan gitu. 5 minggu. Kurang lebih 2 sampai 3 bulan. Ya gitulah.
apa jadinya kalau nanti 2024 peraturan diterapkan dan semuanya belum, yang saya pikir sih ya realitasnya aja pemerintah tidak akan menerapkan sanksi atau apa, tidak ada sanksi mengenai ini. Cuma pastinya pabrik makanan akan memilih siapa transporter mereka yang punya sertifikat halal. Yang menghakimi itu bukan pemerintah. Saya nggak yakin pemerintah menghakimi. Pemerintah pasti akan ambil jarak yang cukup bagus mengenai ini. Mereka akan lebih mengedepankan proses penyuluhan atau sosialisasi. Tapi suatu saat customer Anda, customer Bapak Ibu, customer perusahaan Bapak Ibu sebagai pengiriman yang biasa ini minta dan Anda belum mempunyainya dan Anda terlambat, ya Anda kehilangan pasar, udah gitu aja. Simpelnya Pak Abdul. Gitu Pak pembukaan Baik, dari saya. kembali soal undang-undang jaminan produk halal yang Pak Rizky sampaikan tadi, sebenarnya di beberapa pasal itu apakah secara detail Pak menyantumkan logistik halal Pak atau mungkin secara eksplisit saja? Eksplisit. Yang dicemplungkan adalah kegiatan transdistribusi. Oke. Jadi di sini diasumsikan pemerintah mengasumsikan bahwa mereka melakukan sendiri proses tracking distribusinya. Padahal kan enggak ya. Padahal kan kita tahu bahwa mereka itu semuanya sub perusahaan tracking, perusahaan distribusi, perusahaan logistik. Itu yang perlu kita cermati. Contohnya di pasal pasal 50 pengawasan JPH dilakukan terhadap F, poin F, pemisahan lokasi, tempat, alat penyembelihan, pengolahan, pengawasan, pengemasan, pendistribusian. Bisa di browsing sendiri. Pasal 50 poin F. Pelaku usaha pasal 25. Pasal 25 poin C. Pelaku usaha yang telah memperoleh sertifikat halal wajib, ini kata-kata wajib, pasal 25. Poin C, memisahkan lokasi, tempat, dan penyembelihan, alat pengolahan, penyimpanan. Nah, kata-kata penyimpanan mereka rata-rata pakai gudang terparti ya, terparti logistik. Pengemasan, pendistribusian. Ada kata-kata wajib, pasal 25, poin C. Oke. Penyajian produk halal dan tidak halal. Nah, itu dia. Saya pikir itu sangat gamblang sekali ya. Dan tadi saya sempat baca, mohon maaf, sebenarnya ada tuntutan hukum juga sih. Pasal 56, pelaku usaha yang tidak menjaga kehalalan produk yang telah memperoleh sertifikat halal sebagai dimaksud pasal 25 huruf B dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak 2 miliar rupiah. Catat itu poin pasal 25, pasal 56. Itu tidak kita yang kena, Ya. bukan kita yang kena sebagai perusahaan tracking logistik and supply chain. Yang kena adalah pelaku usaha makanan, produk makanan, pabrik, restoran, dan lain-lain. Jadi saya pikir krusial sih kalau menurut saya sih masalah ini. Oke. Artinya dari undang-undang itu walaupun secara eksplisit menyebut soal logistik halal itu detailnya itu tugas dari POM MUI Pak untuk membuat standar atau detail logistik halalnya gitu Pak. Oke, gini, saya pikir mereka sudah punya standar ya pasti ya. Tapi setelah kami berbicara dengan LPPOM MUI, kelihatan mereka yang paling siap ya, karena mereka sudah mensertifikasi banyak sekali perusahaan-perusahaan logistik. Di Indonesia ada mungkin ada Sukovindo yang bisa melakukan seperti ini. Tapi saya rasa mereka lebih pada pengecekan prosedur lain ya, bukan untuk hal logistik. Saya kemarin berbicara dengan LPPOM MUI, kelihatannya saya berpikir mereka siap dan saya tidak berani generalisir dengan lembaga yang lain. Sama
hari ini mungkin Pak Rizky dari data yang mungkin NLC punya ada berapa perusahaan tracking atau logistik yang sudah disertifikasi oleh BPOM MUI, Pak? Belum seberapa banyak ya, karena kami kemarin selenggarakan seminar itu 2 minggu yang lalu. Baru ada tidak ada 5 yang lanjutkan proses sertifikasi halal. Ini saya bilang animonya masih belum banyak sih berarti ya. Saya bilang Oke, kalau memang uh, ya, ya kalau memang sampai hari ini jumlah perusahaan logistik atau tracking masih terbilang sedikit, apa yang jadi kendala, Pak? Apakah memang literasi dari pelaku logistiknya yang masih rendah atau seperti apa terkait logistik halal ini, Pak? yang pertama pasti sosialisasinya kurang ya. Saya bilang kurang karena jujur saya sendiri harus mencari-cari bahan, bahkan kalau Abdul sendiri browsing aja di Google mengenai halal logistik, tidak banyak materi mengenai halal logistik, apalagi masalah bagaimana prosedur, bagaimana siapa mendaftar ke siapa, kemana, itu nggak banyak pastinya. Gitu. Dan itulah tugas kami sebagai perkumpulan, sebagai asosiasi dari National Logistic Community untuk ini kan apa, mengedukasi anggota komunitas kami yang mungkin belum seberapa paham mengenai logistik. Kalau logistik itu butuh survei yang pertama, butuh biaya pastinya. Tadi saya sebut proses kurang lebih 2 bulan sampai 3 bulan. Butuh biaya ya kalau perusahaan UKM sepertinya kisaran antara 10 sampai 20 juta tergantung kompleksitasnya ya. Karena mereka lembaga survei seperti halal logistik ini seperti siapa LPPOM, dia akan mendatangi kantor-kantor dari perusahaan logistik, melihat bagaimana pekerjaannya, mencatat prosesnya, terus ya kurang lebih seperti itulah prosesnya. Tidak serumit untuk mendapatkan ISO atau yang lain-lain, tapi memang antara sosialisasi atau edukasinya belum banyak. Yang kedua juga masih enggan, dan yang ketiga saya pikir ada urusan namanya biaya yang harus ditanggung ya. Kurang lebih 10 sampai 20 juta tergantung kompleksitas perusahaan. Mas, suaranya masih kecil, Pak. Masih kecil. Iya, agak lebih dekat dan lebih keras lagi, Pak. Iya, saya agak bingung kalau ngomong ini. Saya mungkin harus cari cara yang paling enak ini. Oke, jadi itu kurang sosialisasi, terus juga biaya, dan ya itu dari kami akan mencoba menginformasikan kepada anggota kami yang ada di seluruh Indonesia. Itu Pak Abdul. Baik. Kalau memang sampai hari ini untuk sertifikasi logistik halal ini masih minim, Pak. Dan MUI dominan masih sertifikasi halal di sisi produknya, Pak ya, di kandungan gitu ya, Benar, Pak. benar. Pak bisa dibilang walaupun selama ini produk makanan itu sudah tersertifikasi halal, gimana untuk konsumen bisa menjamin dari proses logistiknya, Pak? Iya, itu adalah weak point ya, kelemahannya ya di situ ya. Bapak Ibu ngirim barang pakai truk. Bapak Ibu nggak tahu sebelumnya truk itu bekas bawa barang apa Iya, begitu. betul. Terus pabrik makanan dia menyewa gudang untuk distribusi pangannya. Dia akan menyewa seluas let's say 1000 meter persegi. Oke, 1000 meter persegi. Tapi tahu nggak sebelahnya itu produk apa gitu. Harus sana jelas harus ada pemisahan. Tapi harus digarisbawahi. Tidak se-strict atau sekaku seperti itu, karena ada poin-poin, contohnya kalau makanan yang distribusikan itu berbentuk kering, tidak mudah pecah, dikemas dengan baik, itu tidak tergolong sebagai penyimpangan atau pelanggaran. Itu akan lebih mudah mendapatkan sertifikat logistik. Yang lebih bahaya mungkin yang dari awalnya memang produknya mudah mengkontaminasi produk lain gitu loh, misalnya cair dia seperti apa, atau memang bahannya itu udah netes atau apa. Ya itu, tapi saya pikir sebenarnya gampang sih sebenarnya. Dan kemarin saya sudah ngomong dengan LP Pomoy,
bahwa tolong dipermudah untuk pelaku logistik, terutama tolong bantu kami di anggota-anggota kami untuk mendapatkan sertifikat halal logistik karena apa? Sebenarnya prosesnya itu sama, prosedurnya itu sama karena berulang kan. Mereka juga mencermati prosesnya paling pick up barang dari supplier, dari pabrik atau dari manufaktur, terus langsung kirim. Ada juga yang mampir dulu di proses pick and pack, ada juga proses pengemasan ulang, pengdistribusian ke daerah tertentu. Kalau memang dari awal sudah apa sudah aman prosesnya, proses itu tidak akan seperti itu untuk proses sertifikasinya. Jadi bahkan kemarin diomongkan juga, dibicarakan juga. Pak, kami ada salah satu penanya yang kasusnya itu ya, yang ditanyakan kepada elektronik. Kami mempunyai produk limbah. Limbah pasti sudah tidak halal. Nah, apakah kami bisa mendapatkan sertifikasi halal? Bisa Pak, asal ya memang dipisahkan antara truk yang mengirim produk limbah itu dengan tracking yang mengirim barang lain gitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua, apa SOP-nya pencegahannya? Terus yang ketiga, bagaimana supaya tidak ada ceceran atau limbah yang berceceran ke produk mengkontaminasi produk lain atau terus yang ketiga, bagaimana setelah ngirim itu melakukan pengiriman, trackingnya itu dibersihkan supaya tidak ada bau, tidak ada warna kan barang itu dibilang sesuatu itu misalnya halal apa tidak halal dilihat dari indikator bau atau warna itu aja. Kalau bau dan warna sudah bersih itu sudah bisa dibilang bisa dipergunakan lagi. Ya, uh, baik Pak Rizky. Tadi kalau misal dari pemilik barang itu kan, maaf. Ya, sebenarnya kalau terkait logistik halal ini kan dari 2016 kan sudah ada diprakarsai oleh Pelindo, Pak. Tahu saya itu kan sempat Pelindo mendirikan halal hub, Pak. Mungkin mungkin Pak Rizky tahu soal itu. Mungkin nasibnya sampai hari ini seperti apa, Pak? Ada itu salah satu pengurus kami namanya Pak Angga. Dia waktu itu kerja di MTI, Multi Terminal Indonesia. Dia salah satu yang merilis atau berkaitan dengan proses halal logistik ini. Tapi ya mohon maaf, tahun 2019 itu harusnya berlaku mengenai proses halal logistik di Indonesia ditetapkan. Tapi tahun 2019 itu juga diundur. Oke. Jadi sekitarnya ada beberapa BUMN yang sudah mempunyai halal hub atau beberapa perusahaan multinasional, perusahaan logistik besar itu sudah punya sebenarnya siap mereka untuk tahun 2019. Tapi mendadak dimundurkan lagi. Makanya kemarin juga kami bilang ke LP Pomo, ya kalau memang ini dimundurkan lagi ya jadinya mundur lagi kita prosesnya nggak jelas lagi gitu. Karena ini semua kan persyaratan dari pemerintah. Persyaratan pemerintah mengenai halal produk pangan terus ditetapkan berlaku 2019, 2019 diundur ya sampai sekarang. Tapi sudah ditetapkan lagi berlaku mulai 2024 bulan September. Semua produk pangan harus bersertifikasi halal, halal pangan ya. Tapi halal pangan tidak akan bisa dibilang valid kalau dia tidak mempergunakan angkutan yang halal logistik, bersertifikasi halal logistik. Gitu. Iya, mundurnya ini lebih karena pelaku logistiknya tidak siap atau masyarakat tidak siap atau seperti apa, Pak? Itu ketetapan pemerintah, itu tidak bisa intervensi tahu-tahu gitu ya 2019.
Tapi realitas di lapangan memang tidak siap sih. Kalaupun itu diterapkan 2019 ya ambiar udah kita semua. Pasti perlu masa adaptasi dan yang nggak pendek masa adaptasinya. Pak, sebenarnya untuk pelaku logistik yang sekarang sudah punya sertifikasi logistik halal itu, apakah motif mereka lebih memang dia patuh terhadap undang-undang JPH itu, atau hanya untuk sekedar mendapatkan value di mata pemilik barang, Pak, agar dipakai karena memiliki sertifikasi tersebut? Ada dua hal. Yang pertama, kalau perusahaan besar mereka handle customer besar, customer mereka yang minta. Customer kan ada dua, customer di Indonesia atau customer di luar negeri. Multinational company pasti butuh partner yang bisa menghandle kebutuhan mereka, perusahaan besar juga. Rata-rata perusahaan besar luar negeri mereka sudah punya sertifikat halal, mereka juga pasti ingin sertifikatnya valid. Itu yang pertama. Terus yang kedua, yang kecil-kecil ini nih yang belum ada kelihatan siapa itu. Karena memang permintaan dari konsumen sebenarnya. Mereka tidak terlalu memperhitungkan peraturan pemerintah ya, masih 2 tahun lah ya itu, hampir 2 tahun berjalan lah ya. September 2024 itu kita masih 2023 awal gitu, masih dihitungan setahun lebih. Gitu. Memang demand-nya belum terbentuk. Demand-nya itu kemarin juga LPPOM UI mengakui lebih ke arah konsumen, mereka yang minta disertifikasi, bukan pemerintah. Pemerintah kayaknya belum melakukan penegakan, atau ya saya berharap sih tidak ada penegakan ya masalah ini ya. Gitu. Artinya kesadaran ini harusnya dimunculkan dari pemilik produk makanan itu ya, Pak, bukan dari pelaku logistiknya harusnya, Pak. Iya, memang jadinya seperti suatu edukasi massal sih ya. Suatu kebutuhan terbentuk setelah adanya edukasi massal, sosialisasi massal bahwa oke, masyarakat butuh, terus meminta kepada produsen, produsen saya akan meminta semua vendor saya untuk mempunyai sertifikat halal logistik sehingga saya bisa menjual produk yang halal ke masyarakat. Begitu. Memang harus dari kita sendiri sebagai pembeli, sebagai pengguna, sebagai end user untuk meminta secara, tidak bisa secara frontal ya, bentuk opini di publik pastinya. Baik. Apakah memungkinkan, Pak, di logistik, maksudnya sertifikasi halal di produk itu juga dimasukkan, mewajibkan untuk di proses logistik juga harus halal gitu, Pak. Baru bisa dikeluarkan sertifikasi halal produknya gitu, Pak. Jadi sebenarnya gini, kalau kemarin hasil seminar kami ada beberapa contoh kasus yang dibeberkan oleh penanya. Kelihatannya tidak sulit sih untuk bagi pelaku logistik, karena prosesnya karena terbilang rutin ya dan sudah terbilang standar. Proses pengangkutan itu apa saja sih? Kita tidak pakai bahan-bahan yang kelihatannya non halal. Ada kemarin contohkan bahwa pakai oli apa? Wah, kita pakai oli biasa karena ada oli yang non halal. Kita nggak pakai seperti itu. Mahal itu seperti itu. Kita pakai oli biasa. Terus Bapak biaya seperti apa kegiatannya? Ambil kirim. Prosesnya simpel sebenarnya dan tidak terlalu banyak potensi untuk menghambat proses sertifikasi halal. Sebenarnya nggak kompleks. Cuma sekarang gimana kesadaran kita aja. Ayo kita mempunyai sertifikat halal logistik dah gitu aja. Dan tidak tidak rumit sebenarnya sih. Bahkan kemarin sempat itu kalau jalur cepatnya sih paling nggak nyampe 2 bulan juga keluar itu sebenarnya. Karena prosesnya seragam, tidak ada sesuatu yang misalnya mencampur bahan, kita tidak banyak kontaminasi, kita mencegah barang rusak bahkan gitu loh. Itu kan poin-poin di mana kalau barang rusak tercecer di kendaraan, tercecer di rak, tercecer pada saat pengiriman, itu bisa melakukan kontaminasi dan bisa jadi ada barang non halal. Tapi kan kita enggak, karena hanya kirim barang sesuai kondisi yang baik. Kalau kita nggak baik, kita nggak akan kita ambil dari tempat asal pengambilan. Pada saat pengiriman kita usahakan aman, tidak ada pecah, tidak ada netes, tidak ada ceceran. Sampai ke tujuan juga diupayakan baik. Gitu. Itu sebenarnya gampang. Itu kan sudah kita lakukan sehari-hari.
tidak sesuatu yang spesial mengenai proses ini. Cuma yang nggak ada sertifikasi aja gitu loh. Mhm. Memang tidak wajib kita punya, tapi kan yang mewajibkan nanti adalah customer Anda, untuk Bapak Ibu yang mewajibkan. Baik, Itu ditekankan lagi. ya. Kalau tadi Pak Rizky sampaikan bahwasanya konsekuensi dari penerapan logistik halal ini kan ada tambahan cost gitu, Pak. Apakah mungkin dari sisi produsen makanan itu menakutkan, takut akan potensi mungkin berpengaruh dari harga jual produknya, Pak, ketika memang menambah cost dari sisi standar logistik halal itu, Pak? Gantung ya sampai skala mana, tapi saya pikir dengan biaya kurang lebih 10 sampai 20 juta kita tidak bisa membebankan kepada produsen atau pada customer kita. Dan itu berlaku untuk 4 tahun ya. 4 tahun bisa dibagi sendiri untuk 4 tahun per bulannya berapa. Saya pikir tidak bisa, cuma memang ini jadinya investasi dari pengusaha tracking jadinya. Dan saya pikir tidak perlu, atau jangan sampailah kita membebani kepada pengusaha makanan atau customer kita, tapi ya ujung-ujung memang ya harus dilakukan investasi gitu loh. Dan kemarin saya juga udah bilang, ditanya juga, bisa nggak kita pajang logo halal logistik di kendaraan kita? Boleh saja kata mereka. Jadi nanti misalnya berseliweran truk-truk yang sudah ada logo halal logistiknya, logo halal ya, itu memang benar gitu loh. Memang ada truk yang sudah sertifikasi halal dan tidak banyak. Saya belum pernah melihat secara umum, paling barunya satu atau dua saya pernah lihat ya logo halal baru kan itu yang kayak wayang gitu, ibu dengan wayang gitu. Saya sudah lihat gitu. Satu baru sekali saya lihat. Oke. Gambaran yang Pak Rizky maksud itu bahwasanya logistik halal ini lebih mahal daripada proses logistik biasa itu berapa persen, Pak? Itu nggak bisa digeneralisir ya berapa persen ya. Jadi saya sebutkan saja proses sekitar 10 sampai 20 juta, udah itu aja. Untuk mendapatkan sertifikasi harus bayar biaya, dan itu biayanya saya pikir sudah resmi dan yang menentukan BPJPH, dan tidak bisa karena sudah ada SK-nya ya, Hmm. surat ketetapannya, dan itu standar oleh semua perusahaan, pasti harganya kurang lebih segitu. Untuk UKM ya, medium ya, kita nggak ngomongin perusahaan besar, pasti kompleksnya lebih besar lagi, level kompleksitas lebih tinggi lagi gitu. Baik. Tadi juga disampaikan kalau Thailand juga sudah mulai menerapkan, Pak. Apa yang menjadi dasar mereka, Pak? Kan secara mungkin secara agama mungkin bukan mayoritas Muslim, ya. Apakah pasar mereka Iya, itu untuk di luar atau seperti apa, Pak? pasar sih, pasar. Ini kedorongan pasar karena kita tahu ya, Thailand tidak mungkin mewajibkan produk halal beredar di negara mereka. Cuma kalau market demand-nya itu meminta bahwa supplier mempunyai persyaratan tertentu, ya apa boleh buat. Di dunia yang sudah sangat maju, saya sebutkan saja di Belanda, Marco Timan itu adalah salah satu pakarnya, dan mereka ya pasti bukan Muslim. Terus yang kedua di Jepang, di Korea Selatan, di Thailand, Vietnam juga sudah ada. Pastinya Malaysia di ASEAN. Hanya satu negara Muslim di situ. Aneh nggak di Hmm. situ? Ya. Ya kan? Cuma Malaysia doang. Malaysia karena diwajibkan oleh pemerintah. Apakah Korea Selatan mewajibkan? Tidak. Apakah Thailand mewajibkan? Tidak. Tapi memang Baik, sampai hari ini mungkin hanya Malaysia ya, Pak, menjadi mungkin role model untuk penerapan logistik halal, Pak, ya di dunia atau mungkin Asia Tenggara itu. benar, di Asia Tenggara lah kita ngomong lah. Hmm. Saya nggak bisa atau tidak punya kompetensi bilang yang lainnya. Tapi memang Malaysia kan mereka sendiri melakukan pameran halal itu sudah tahunan, 10 tahun lebih saya pikir. Mereka sangat advance, produk, sertifikasi, dan sekarang gini, untuk ke luar negeri ngirim ke ekspor, Indonesia banyak ekspor ya, makanan dan lain-lain ke Timur Tengah. Pastinya nanti suatu saat akan diminta sertifikat halal logistik Oke. juga gitu. Ya, salah logistik, kalau untuk logistik paling sekadar standarisasi cara kerja saja sih. Tapi itu pun tidak dilakukan gitu lah. Hmm. Atau
mayoritas belum dilakukan. Saya tidak bisa mengklaim pada seperti itu, bukan kompetensi saya untuk melakukan klaim. Gitu. Baik. Kalau dikatakan eh, terkait demand ini kan masih kecil Pak di Indonesia untuk logistik halal gitu. Dan baru mungkin penerapan secara mungkin wajibnya dari 2024 Pak gitu ya Pak. Mungkin dari sisi NLC untuk cara untuk mendorongnya itu seperti apa? Apakah hanya sosialisasi saja atau seperti apa Pak? Iya, kami hanya sosialisasi sih, karena kami juga pertama adalah perkumpulan. Kami tidak punya wewenang langsung mempengaruhi kebijakan anggota kami. Terus yang kedua, lebih ke arah ya tidak ada awareness masalah ini, dan itulah tugas kami sebagai perkumpulan untuk melakukan edukasi. Yang ketiga, kami pasti akan meminta kemudahan tertentu dari LP POM UI untuk anggota-anggota kami yang sudah melakukannya, karena kami tahu dia adalah anggota kami, karena kami tahu prosedurnya standar, kami tahu cara kerja dia. Tolong dipermudahlah buat LP POM UI, toh ya prosedurnya sama. Gitu. Dan mereka adalah perusahaan yang benar yang mempunyai legalitas bisnis di Indonesia. Seperti itu, Pak. Baik. Kalau untuk di internal NLC sendiri Pak, apakah ada yang tertarik untuk di sektor logistik halal ini Pak? Kita tunggu 2 bulan lagi karena salah satu anggota kami, ketua kami, pengurus kami sedang mengajukan sertifikasi halal logistik. Yaitu Pak Angga dari AJL Logistik, dia sedang mengajukan. Itu akan jadi contoh penerapan buat kami ya, biar bisa dikebarkan sukses story-nya seperti apa. Karena dia ada pengiriman bahan makanan juga mungkin, yang pasti customer dia menjadi service plus point untuk saat ini. Kita nggak bisa bilang ini sebagai sesuatu yang dibutuhkan. Kami yang bisa bilang bahwa ini adalah keunggulan sebuah perusahaan tracking yang punya sertifikat halal logistik, dan dia boleh memajang logo itu di truknya. Itu akan suatu kelebihan benefit sendiri buat dia dibandingkan kompetitor. Baik, baik. Baik, mungkin terakhir Pak, mungkin dari RLC sendiri terkait untuk program sosialisasinya menuju 2024 ini apakah ada program khusus Pak terkait logistik halal Pak? Kami akan terus melakukan seminar sosialisasi, apakah seminar fisik atau seminar online, seminar offline dan online tetap kami lakukan. Kami tetap akan dekat dengan LP POM UI, atau mungkin ada lembaga lain yang berminat menjadi sponsor atau berpartisipasi dalam proses halal logistik. Karena kami pikir dengan menerapkan halal logistik, anggota kami itu bisa menerapkan banyak sekali kelebihan. Pertama, pasti standar produksinya sudah terstandar. Ini tidak jauh-jauh sih dari standar manajemen perusahaan tracking, standar manajemen pengiriman barang yang baik, itu tidak jauh-jauh dari situ. Terus yang kedua, pastinya mereka akan bisa memberikan keunggulan benefit lebih kepada anggota-anggota, kepada perusahaan customer mereka gitu. Itu sih Pak dari kami. Dan nanti target audiens untuk sosialisasinya lebih ke juga menyasar dari produsen makan tentunya ya Pak? Tidak langsung ya, kalau mungkin tidak punya kewenangan mengenai itu ya. Tapi memang kalau kami akan coba berkomunikasi dengan target pasar kami, dengan stakeholder, disebut stakeholder pastinya salah satunya konsumen dan bisa jadi juga regulator pemerintah. Kami akan tetap update dengan mereka mengenai masalah ini. Atau mungkin melakukan audiensi dengan asosiasi yang melingkupi industri makanan mungkin Pak? Akan kami coba karena biar gimana juga mereka adalah pengguna kami gitu. Kami sedang mencoba menjalin komunikasi. Nanti akan kita kabarkan lagi kalau sudah sampai seperti itu. Baik. Baik, paling terakhir Pak, untuk penegasan, untuk closing statement Pak dari Pak Rizky, seberapa penting sih logistik halal dan potensi pasarnya di Indonesia sebagai negara mayoritas Muslim Pak? Oke, halal logistik Indonesia itu diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014, di mana salah satu proses produksi adalah distribusi. Dan distribusi itu penting diperhatikan untuk pengusaha logistik, pengusaha yang sudah bersertifikasi halal.
Itu berlaku untuk tahun 2014, lebih spesifik lagi bulan September 2024. Oke. Prosesnya sendiri tidak serta-merta dalam hitungan hari karena proses memakan waktu dan ini harus ada effort dari pengusaha tracking. Sangat dianjurkan untuk mencuri start tahun 2023 inilah karena masih sepi belum banyak. Nanti kalau sudah diterapkan secara formal bulan September 2023, September atau Oktober, mohon maaf saya kurang paham. Itu akan banyak sekali kebutuhan mengenai proses sertifikasi halal. Daripada nanti terlambat dan nanti prosesnya berbelit-belit panjang, mari kita lakukan sekarang gitu lah. Ini tidak akan, saya pikir jangan sampai ada penegakan hukum dari pemerintah karena memang tadi saya lihat ada sih, tapi angle-nya dari mana saya kurang tahu. Tapi mari ini jadi kesadaran sendiri bahwa memang ini butuh gitu loh. Kalau kita tidak punya peraturan halal untuk produk, maka peraturan halal logistik tidak perlu dilakukan. Tapi ini yang menegaskan adalah peraturan pemerintah dan setahu saya peraturan pemerintahnya belum dicabut dan tidak ada tanda-tanda. Kita mengacu saja saat peraturan pemerintah. Itu dari kami. Semoga proses halal logistik bisa tersosialisasikan, bisa terimplementasikan dengan lebih baik di Indonesia, dan kami dari NFC National Logistic Community siap mengawal anggota kami untuk melakukan proses ini. Terima kasih Pak Abdul. Baik, ya terima kasih Pak Rizky untuk waktunya. Semoga upaya dari NLC terkait sosialisasi logistik halal bisa tercapai ya Pak. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih Pak.